Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang kami muliakan para pemirsa, pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam membina bahtera rumah tangga. Kita tahu bahwa di antara tujuan berumah tangga ini adalah ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi untuk mendapatkan itu tentu tidak semudah balik telapak tangan. Oleh karena itu ada hal-hal yang perlu kita cermati bersama. Pertama, di dalam ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rum itu disebutkan perekat atau ikatan rumah tangga itu paling tidak ada 2 disebutkan pada ayat itu, kemudian ada dalam hadis 1 hingga 3. Pertama ada mawaddah. Mawaddah ini bahasa simpelnya adalah bahasa kita cinta. Para ulama setelah menelusuri kata-kata mawaddah ini, ternyata kata-kata mawaddah ini atau pemberian mawaddah dari Allah ini hanya diberikan kepada pasangan suami istri. Artinya kalau pasangan muda-mudi itu belum bisa mendapatkan mawaddah itu. Lalu apa makna sesungguhnya mawaddah itu? Di para ulama tafsir mengambil kesimpulan bahwa mawaddah itu adalah dikala pasangan suami istri itu memandang pasangannya dengan melihat semuanya positif, tidak ada kekurangan, tidak ada celah, itulah mawaddah. Maka biasanya mawaddah ini nanti kemudian mendominasi pada pasangan suami istri ketika awal-awal pernikahan. Maka ada istilah bulan madu, penuh dengan cinta. Kenapa? Pada saat itu masing-masing pasangan menutupi kekurangan-kekurangannya, sehingga yang ditampilkan adalah kelebihan-kelebihan, sehingga pasangan memandang pasangannya sempurna, tidak ada celah, tidak ada kekurangan. Suami memandang istrinya sempurna, tidak ada kekurangannya, sehingga cinta saja yang mendominasi. Begitu juga sang istri memandang suaminya tidak ada kekurangannya, tidak ada celahnya, sempurna betul. Nah, itu mawaddah. Tetapi perlu kita ketahui mawaddah ini ternyata tidak seterusnya frekuensinya full 100%. Tapi ada kalanya berkurang, ada kalanya dia berubah setiap saat, tergantung bagaimana kemudian kondisi pasangan suami istri. Maka bahkan ada kalanya pupus, hilang dari seorang cinta itu. Nah, itu sebabnya perekat atau ikatan kedua didampingi oleh Allah dengan kata-kata rahmah, kasih sayang. Nah, kalau kasih sayang ini itu sebaliknya daripada mawaddah. Kalau tadi mawaddah itu yang dia lihat pada pasangannya hanya kesempurnaan saja, tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya, tidak ada celahnya. Tapi justru ketika kemudian diturunkan ikatan yang kedua, rahmah, ini justru sebaliknya. Yang dilihat, yang dipandang kepada pasangannya adalah kekurangannya. Maka ternyata selama ini dia melihat istrinya sempurna, suaminya sempurna, ternyata ada celahnya, ada kekurangannya, ada kelemahannya. Dari situlah kemudian berfungsi yang namanya ikatan rahmah, kasih sayang. Karena melihat pasangannya tidak mampu kemudian melaksanakan semua kewajibannya pasangannya, maka kemudian turutlah membantu menolong pasangannya. Nah, untuk kemudian supaya terlaksana tugas dan kewajiban itu. Itulah yang dikatakan rahmah. Maka para ulama tafsir mengatakan biasanya rahmah itu diturunkan kepada pasangan suami istri ketika kemudian sudah mendapatkan, paling tidak mendapatkan momongan, sudah mendapatkan anak, sudah repot, istri repot mengurus anak, suami bekerja keras banting tulang mencari nafkah untuk kemudian istri dan anaknya. Disitulah kemudian saling tolong menolong, bantu membantu, karena melihat kekurangan pasangan masing-masing. Kemudian berikutnya yang ketiga, jadi ada mawaddah, ada rahmah. Dan rahmah ini juga kadang-kala berkurang tentunya. Maka ikatan yang ketiga, jadi kalaupun mawaddah itu pupus habis dari pasangan suami istri, masih ada rahmah. Rahmah pun habis, maka ada yang ketiga, inilah pengikat yang kuat, yang Al-Quran mengatakan mitsaqan ghaliza, ikatan yang kokoh. Apa itu? Amanah. Jadi pasangan suami istri itu mengambil amanah. Suami ketika diijab kabul, wahai fulan, saya nikahkan engkau dengan anak kandung yang bernama ini, itu dijawabnya saya terima. Pada saya itu menerima amanah. Dari mana amanah itu? Pertama, amanah dari Allah. Yang kedua, amanah dari mertuanya.
dari orang tua dari istrinya. Maka dua amanah dipegang suami ini. Nah, kemudian istri itu memegang amanah bahwa dia wajib taat kepada suaminya. Nah, ketaatan itu adalah merupakan bahagian dari amanah, karena orang tua pada hakikatnya sudah menyerahkan kepada menantunya sang suami untuk kemudian dijaga, dipelihara, dilindungi putrinya. Maka ini yang dikatakan amanah. Nah, itu sebabnya sang suami, sang istri mesti memahami betul yang namanya amanah. Kalau amanah ini dipegang dengan sebaik-baiknya, insya Allah rumah tangga kita akan bertahan, rumah tangga kita akan kokoh. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.